Halo, salam kenal. Perkenalkan, saya Vira Basalama. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur. Kenapa saya ke dokter Devia? Saya tuh punya pengalaman yang udah 9 tahun saya simpan. Jadi saya tuh ngerasa pegel, di sini tuh pegel banget. Terus nggak bisa buka mulut. Jadi kalau buka rahang tuh nggak maksimal gitu. Dari yang nggak maksimalnya itu berapa persen sampai nambah. Sampai akhirnya yang terakhir tuh bener-bener udah sangat mengganggu gitu ya. Tidur udah kayak orang habis kerja, ngapain gitu. Terus rahang tuh nguap aja susah. Makan tuh harus dalam porsi yang kecil supaya bisa masuk gitu ya. Sebenarnya ini tuh udah pernah dicek waktu itu. Jadi waktu itu sempat pas lagi mau pasang kawat gigi, itu kan kita harus ronsen dulu tuh panoramik. Ternyata di situ dokter giginya nemuin bahwa, oh Fir, kamu nih ada gigi bungsu gitu, cabut aja deh. Cuman takut, kenapa takut? Karena selama ini selalu mendengar cerita orang cabut gigi bungsu itu bengkak, pipinya sampai ke leher, susah makan. Sorry to say, kadang sampai ada yang air liurnya keluar-luar gitu ya. Pokoknya tuh kayaknya ceritanya tuh horor dan rumit. Karena waktu itu masih bisa nahan nih rasa sakitnya. Jadi terajalah dok gitu. Aku abaikan sampai 9 tahun. Makin sakit. Tapi aku udah feeling nih, ini pasti gara-gara gigi bungsu gitu ya. Tapi berusaha untuk mencoba untuk bertahan, untuk abaikan rasa itu, jangan sampai dicabut gitu ya. Tapi akhirnya nyerah juga nggak bisa. Kenapa akhirnya nyerah dan akhirnya mantap ke dokter Devia? Jadi waktu itu aku antar Asila ke sini kan. Aku lihat Asila itu di sini di ronsennya tuh 3D. Itu buat aku keren banget gitu. Akhirnya mutusin, oke, bawa ke dokter Devia, mau ronsen 3D dulu deh. Tapi tetap nih sambil harap-harap cemas, semoga kata dokter jangan perlu dicabut gitu ya. Tapi ternyata tidak. Jadi pas di ronsen itu benar, posisi gigi aku tuh udah sedekat itu sama rahang. Dan karena si ronsen 3D itu, jadi dokter Devia kan tahu persis tuh di mana posisi letak si gigi yang menyebabkan keluhan aku selama ini gitu ya. Akhirnya dokter Devia bilang bahwa ini sebaiknya segera dicabut gitu. Karena ya kalau enggak aku harus selalu terus bertahan tuh sama si rasa sakit itu gitu. Karena aku udah lelah bertahan, jadi oke dok, dicabut aja. Pertama kan proses pertama yang aku pikirkan, oke gue harus bersiap saat gue disuntik, ini pasti sakit gitu kan. Ternyata pas disuntik gak ada rasa sama sekali. Aku yang gini, oh ini udah disuntik kayaknya nih, kayaknya udah mulai kebal nih. Oh ya berarti tadi gue udah disuntik ya, itu gak berasa ya kan. Terus udah habis itu pengerjaannya udah entah lah ya itu diapain. Pokoknya tiba-tiba keluarlah si gigi itu cuma sebentar sih, kayak cuman 10-15 menit ya. Keluarlah giginya itu, terus proses jahit apa segala macam kan. Pokoknya selama proses itu semua rasa takut aku itu jadi terpatahkan gitu ya. Nggak ada tuh merasa kesakitan. Udah dong, dokter jelasin, oke minum obat, pulang gini-gini, oke dok. Tapi tetap rasa cemas belum berakhir ya kan. Masih nungguin, oh kata orang-orang itu sakitnya setelah dioperasi gitu. Jadi aku gini, oke sakit setelah operasi, udah siap-siap nih. Siap-siap sama rasa sakit, kapan nih rasa sakit datang, ditungguin tuh rasa sakitnya karena semuanya ngomong gitu kan. Jadi oke, tungguin rasa sakitnya, 1 jam sesudah belum ada, 2 jam belum, 3-4 jam belum ada. Terus aku gini, nih sakitnya kapan ya gitu, gak datang-datang nih ya, aneh juga gue nungguin rasa sakit. Sampai tidur malam, sampai besok pagi itu nggak sakit. Jadi aku yang oke, ini kayaknya rasa sakit beneran udah nggak datang nih ya, nggak jadi mampir gitu. Jadi rasa sakit tuh beneran nggak ada. Padahal sebenarnya kata dokter Devia, posisi gigi aku itu tuh dalam sekali loh. Dan betul-betul harus dikerjakan sama dokter yang tepat dan paham. Karena kalau tidak, kalau istilahnya salah tuh ya, itu bisa menyebabkan patah rahang. Jadi maksud aku tuh, aku seneng banget bisa ketemu sama dokter Devia, berkat Asila yang berkat Om Karen, terima kasih ya. Jadinya tahu ternyata selama ini yang banyak orang bilang kalau operasi gigi bungsu itu serem itu dan horor itu, sesakit itu semua terpatahkan. Iya ya, kenapa gue harus nahan segitu lama kalau ternyata gak ada rasa sakit gitu. Jadi kalau aku bisa bilang sama kalian semua yang pada punya gigi bungsu dan kalian pasti semua takut kan buat operasi, jangan takut. Yang penting kalian pilih dokter yang tepat. Jangan nyimpan penyakit deh gitu. Jadi cabutlah gigi bungsu kalian itu ya. Gaya ya sekarang bisa ngomong gitu, padahal kemarin tidak. Aduh ya Allah, bener-bener deh.
Aduh, enggak, bener-bener deh. Dokter Devia, terima kasih banyak. Aku happy banget akhirnya penyakit aku sudah terangkat yang dikarenakan gigi bungsu itu. Semua keluhan aku beneran setelah itu diangkat, bener-bener tidur bangun enak, leher pundak udah nggak pegel-pegel lagi. Buka rahang udah enak. Jadi sekarang makan tuh udah kayak waktu itu seperti 10 tahun lalu sebelum mengalami si gejala-gejala gigi bungsu itu. Jadi udah balik nyaman lagi, alhamdulillah. Pokoknya kesan pertama itu adalah glamor. Keren sih, buat aku tuh keren banget. Kliniknya itu dari masuk aja tuh kita pakai APD gitu kan, lengkap. Protokolnya tuh udah sehebat itu gitu, ketat. Maksudnya nggak mau sembarangan nih terima-terima pasien, tapi tanpa memperhatikan protokol kesehatan gitu. Terus dokternya, semua staf, pokoknya semua dia yang pada di sini tuh semuanya pada pakai APD gitu ya. Jadi tuh aman semua gitu. Terus alatnya juga semuanya baru. Terus setiap ganti pasien tuh mereka semprot disinfektan dulu. Jadi pas kita masuk nggak ada tuh hawa-hawa pasien sebelumnya tuh nggak ada gitu. Terus stafnya semua baik-baik, ramah-ramah. Terus selalu ditanya, Mbak mau makan apa, minum apa gitu ya kan. Sebelumnya nggak usah, saya nggak usah makan karena susah nih bukan rahang, sebenarnya bukan karena nggak mau. Tapi sekarang udah enggak ya. Nanti berikutnya kesini siap pesan makanan.